Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang jurnal umum dalam akuntansi. Di sini aku punya contoh soalnya. Kita akan membahas secara tuntas bagaimana akun-akun ini tersebut diposting ke dalam jurnal umum. Oke, kita lanjut aja. Yang pertama yaitu shareholder invested, yaitu dia menginvestasikan sebanyak $90.000 secara cash untuk memulai sebuah usaha gimnastik usil. Jadi di sini akun yang terlibat yaitu yang pertama cash di sisi debit karena cash bertambah di sisi debit sebanyak $90.000. Kemudian akun shell capital ordinary bertambah di sisi kredit sebanyak $90.000. Oke, kita lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu membeli sebanyak $30.000 untuk peralatan gym dan perlengkapan kantor sebanyak $5.000. Jadi di sini ada 3 akun yang akan terlibat, yaitu di sisi debit ada equipment bertambah sebanyak $30.000. Kemudian di sisi debit lagi ada supplies sebanyak $5.000. Kemudian di sisi kreditnya ada cash karena cash itu berkurang di sisi kredit. Cash ini digunakan untuk membayarkan peralatan dan perlengkapan yang terjadi transaksi di nomor 2 tersebut. Di sini cashnya akan berkurang di sisi kredit sebanyak $35.000. Oke, lanjut lagi kita ke transaksi selanjutnya, yaitu membelikan treadmill untuk perlengkapan gym sebanyak $2.000, membayarkan secara tunai $800 dan sisanya di kemudian hari. Di sini kita bisa lihat akun yang terlibat yaitu supplies karena dia bertambah sebanyak $2.000. Kemudian di sisi kreditnya ada cash karena cash berkurang di sini sebanyak karena di dalam soal Oke, sudah. Cashnya ada di sisi kredit. Berdasarkan soalnya, dia membayar secara cash itu baru 800. Jadi 2.000 dikurang 800. Apaan sih? Bukan. Kemudian di sisi kreditnya yaitu cash, di dalam soalnya dia membayar cash hanya $800. Jadi kita tulisin $800. Kemudian di sisi kredit lagi ada account payable. Jadi akun piutang. Dia berutang sebanyak dari supplies dikurang sama cash yang telah dia bayarkan. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 4, yaitu dia membayar sewa gedung pada bulan ini sebanyak $100 secara cash. Jadi di sini akun yang terlibat yaitu akun rent atau expense. Pengeluaran dia bertambah di sisi debit sebanyak $100. Kemudian akun di sisi kredit yaitu cash karena cash berkurang di kredit sehingga cash ada berada di sisi kredit sebanyak $100 juga. Apa sih mamaku?
Kemudian di sisi kreditnya ada cash, karena cash digunakan untuk membayar sewa gedung tersebut sebanyak $100. Sudah, kita lanjut lagi ke transaksi selanjutnya, yaitu dia membayarkan $1.000 untuk beban iklan Usil Gymnastik. Jadi di sini dia membayarkan sebanyak $1.000 untuk membayar iklan yang digunakan, yaitu berarti di sini di dalam sisi debitnya yaitu advertising expense. Bertambah di sisi debit sebanyak $1.000. Kemudian di sisi kreditnya ada cash. Karena cash berkurang, jadi di sisi kredit sebanyak $1.000 juga. Oke, kita lanjut lagi ke transaksi selanjutnya, yaitu menerima cash sebanyak $10.000 untuk pelayanan yang telah selesai. Jadi di sini dia menerima pendapatan dari seorang customer sebanyak $10.000. Jadi di sini akun yang terlibat yaitu cash. Cash ini bertambah selalu di debit. Cash bertambah sebanyak $10.000. Kemudian pendapatan atau revenue bertambah di sisi kredit sebanyak $10.000. Nah, oke, kita lanjut lagi. Transaksi yang ketujuh yaitu membayarkan mentor gimnastik sebanyak $4.000 gaji pada bulan ini. Dia membayarkan gaji karyawan dari mentor gimnastik ini sebanyak $4.000. Jadi di sini akun yang terlibat yaitu akun salaries and wages expense. Dia bertambah di sisi debit sebanyak $4.000. Kemudian di sisi kreditnya ada cash karena dia mengeluarkan cash untuk membayarkan gaji tersebut. Di sisi cash sebanyak $4.000. Oke, lanjut lagi. Transaksi yang ke-8 yaitu menerima pendapatan $15.000 dari event Basement. Kemudian $5.000-nya dibayarkan secara cash dan sisanya di saldo akun. Di sini dia menerima pendapatan dari event Basement, tetapi baru $5.000 yang baru dibayarkan secara tunai. Sisanya akan dibayarkan di lain hari. Jadi di sini akun yang terlibat yaitu cash. Dalam soal dia baru menerima secara cash itu $5.000. Jadi kita tulis di sisi debitnya bertambah sebanyak $5.000. Kemudian di sisi debit lagi ada akun receivable, hutang sebanyak $10.000. Kemudian di sisi kreditnya ada service revenue. Service revenue atau pendapatan itu selalu bertambah di sisi kredit. Jadi di sini service revenue-nya yaitu $15.000. Oke, lanjut ke transaksi yang terakhir, yaitu dia membayarkan biaya listrik dan telepon sebanyak $2.500 secara cash. Di sini akun yang terlibat yaitu expense atau rent expense bertambah di sisi debit sebanyak $2.500. Kemudian di sisi kreditnya ada cash karena cash dikeluarkan untuk membayar biaya tersebut. Jadi berkurang di sisi kredit sebanyak $2.500. Oke. Jadi setelah semua diposting ke dalam jurnal umum, langkah selanjutnya yaitu membuat balance. Dari sisi akun debit dan juga kredit itu harus sama, jadi kita zoom dulu guys. Ditambahkan semuanya.
Di sini kita dapat $159.600 dan di sisi kreditnya harus sama seperti sisi debit, yaitu sebanyak $159.600. Oke.